Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Mahira ingin menjelaskan rukun dan syarat nikah. 5 rukun nikah dalam Islam yang wajib dipenuhi. 1. Mempelai pria dan wanita. Mayoritas ulama berpendapat bahwa mempelai pria dan wanita sebagai rukun nikah haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan. Ijab qabul. Pihak wanita harus memberikan ijab atau pernyataan dengan sukarela yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh pihak pria. Kemudian, pihak pria harus menerima ijab tersebut dengan qabul atau penerimaan secara jelas dan tegas. Proses ijab qabul ini harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak lain. Rukun nikah ini menjadi dasar sahnya pernikahan dalam agama Islam. 3. Wali nikah. Wali nikah bertanggung jawab untuk memberikan izin dan persetujuan atas pernikahan tersebut. Dalam Islam, wali nikah biasanya adalah ayah mempelai wanita. Wali nikah ini memiliki peran penting dalam memberikan izin dan melindungi kepentingan wanita yang akan menikah. Izin dari wali nikah dibutuhkan sebagai bagian dari proses pernikahan dalam Islam. Tanpa persetujuan dari wali nikah, maka sebuah pernikahan tidak akan dianggap sah. 4. Saksi. Pernikahan harus disaksikan oleh minimal 2 orang saksi yang berakal dan memiliki akhlak baik, sehingga dapat dipercaya. Dengan adanya saksi nikah, keabsahan pernikahan semakin terjamin dan menghindari sengketa di masa mendatang. 5. Mahar pernikahan. Ini merupakan hak mutlak calon mempelai wanita yang tidak boleh dikurangi atau diambil kembali tanpa seizinnya. Mahar pernikahan adalah pemberian harta kepada pihak mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri, sekaligus sebagai untuk penghargaan atas pernikahan yang dijalani. Ada banyak bentuk mahar. Anda bisa memberikan mahar berupa harta, uang, atau barang berharga lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat pada calon mempelai laki-laki. Yang pertama, memeluk agama Islam. Yang kedua, bukan mahram dari calon istri. Yang ketiga, memiliki identitas laki-laki yang jelas. 4. Mengetahui wali dari calon istri. 5. Tidak memiliki 4 orang istri yang sah dalam satu masa. 6. Melakukan pernikahan dengan rela hati dan tanpa paksaan. 7. Memiliki akhlak yang baik dan taat beragama. 8. Sudah mampu secara ekonomi. 9. Berjiwa pemimpin dan bertanggung jawab. 10. Bersikap adil dan lemah lembut. 11. Berbakti kepada orang tua. Syarat pada calon mempelai wanita. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, tidak dalam masa iddah. 3. Persetujuan. 4. Wali nikah. 5. Tidak terhalang secara syar'i. 6. Keberadaan mahar. Syarat pada 2 orang saksi. Yang pertama, usia. Saksi harus berusia minimal 21 tahun. Hal ini untuk memastikan bahwa saksi sudah cukup dewasa dan mampu memahami proses pernikahan yang sedang berlangsung. 2. Beragama. Saksi harus beragama Islam jika pernikahan dilakukan dalam konteks hukum Islam. Ini penting agar saksi dapat memahami dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan tersebut. 3. Kelayakan. Saksi tidak boleh memiliki hubungan darah yang dekat dengan salah satu calon mempelai. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan objektivitas saksi. 4. Keberadaan. Saksi harus hadir secara fisik pada saat akad nikah berlangsung. Kehadiran mereka adalah untuk menyaksikan dan mengesahkan pernikahan yang dilakukan. 5. Kemampuan berbicara. Saksi harus mampu berbicara dan memberikan kesaksian jika diperlukan. Ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keterangan yang jelas jika ada pertanyaan mengenai pernikahan di kemudian hari. Sikhat. 1. Ijab dan qabul. Sikhat terdiri dari 2 bagian utama, yaitu ijab atau pernyataan dari pihak wali atau pengantin pria, dan qabul atau jawaban dari pihak pengantin wanita. Kedua bagian ini harus diucapkan dengan jelas dan tegas untuk menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Keabsahan. Keabsahan sikhat sangat penting dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Jika sikhat tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akad nikah dapat dianggap tidak sah. Misalnya, jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak atau jika lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan syariah.
3. Variasi sikhad. Dalam praktiknya, sikhad dapat bervariasi tergantung pada tradisi dan budaya setempat. Namun, tetap harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. 4. Syarat sikhad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sikhad antara lain adalah kejelasan lafaz, kehadiran saksi, dan tidak adanya paksaan dalam pernikahan. Syarat pada ijab qabul. Yang pertama, dilaksanakan dalam satu majelis. Yang kedua, tidak ada jeda waktu yang lama. Yang ketiga, kejelasan lafaz. Yang keempat, persetujuan tanpa paksaan. Yang kelima, saksi yang sah. Yang keenam, mahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.